Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviston Insani Fere. NPM saya 121552201230156. Saya Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi tentang prinsip usability. Definisi usability: derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Penentu keberhasilan sistem. Yang pertama, berguna atau useful, sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, dapat digunakan, usable, sistem yang mudah dioperasikan. Yang ketiga, digunakan atau use, sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Next, ada komponen penentu data guna. Yang pertama ada learnability, merujuk kepada kualitas sistem yang dimana pengguna ingin dengan cepat menggunakan sistem untuk melakukan pekerjaan tanpa banyak kesulitan. Yang kedua, efisiensi, cara sistem untuk mendukung pengguna dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada memorability, merujuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna dalam situasi yang tidak diinginkan atau berbahaya. Sistem menyediakan fasilitas pertolongan kepada pengguna apabila melakukan kesalahan, seperti menyediakan fasilitas recovery. Kelima, ada kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas dengan kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Semakin pengguna menyukai sistem, maka pengguna akan puas dalam menggunakan sistem tersebut. Next, menguji daya guna. Di sini ada 4 cara menguji daya guna. Yang pertama, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Yang ketiga, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang keempat, dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Berikut jenis uji kebergunaan. Di sini ada 2 ahli yang memaparkan jenis uji kebergunaannya mereka masing-masing. Yang pertama ada Levy dan Conrad. Di sini mereka menjelaskan ada 3 jenis uji kebergunaan. Yang pertama, uji eksploratory. Yang kedua, threshold testing. Yang ketiga, uji perbandingan. Ahli yang berikut yang itu Hilbert dan Red Miles. Yang pertama, uji formatif. Yang kedua, uji sumatif. Next, sistem yang berdaya guna. Yang pertama, sistem daya guna tinggi, mengurangi biaya pelatihan, support konsum, meningkatkan kepuasan skenario. Yang kedua, cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Yang kedua, evaluasi heuristik. Yang ketiga, evaluasi uji skenario. Next, evaluasi heuristik. Yang pertama, mengeksplorasi sistem. Yang kedua, mengidentifikasi masalah kebergunaan. Yang ketiga, mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahapan persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. 1 dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Daya guna heuristik. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. Kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, sistem timbal balik. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Yang ketujuh, jalan pintas. Yang kedelapan, pesan kesalahan yang baik. Yang kesembilan, mencegah kesalahan. Yang kesepuluh, bantuan dan dokumentasi. Referensi yang saya ambil
Sekian dan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat.